Halo, perkenalkan nama saya Indalit Sama, NIM 2201080050 dari kelas Ekonomi 1A, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik ini ada 4 sub yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian dan ciri-ciri pasar monopolistik, yang kedua pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar monopolistik, yang ketiga kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik, yang keempat penyebab terbentuknya pasar monopolistik. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Sebelum kita masuk dalam pengertian monopolistik, kita lihat dulu apa itu pasar. Pasar adalah suatu tempat di mana terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, di sini dari definisi pasar tersebut kita bisa lihat bahwa pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik ini juga disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik itu ada 5, yaitu yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produk yang sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua itu terdapat diferensiasi produk, yaitu pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga itu produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo. Yang keempat itu produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa keluar dan masuk pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi jika produsen semakin banyak, akan mengakibatkan keuntungan akan menjadi kurang. Yang kelima itu produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara mempromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Baik yang kedua itu pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik, setiap perusahaan memiliki keunikannya masing-masing. Ini membuktikan bahwa pasar monopolistik tidak bersaing untuk harga. Persaingan di pasar
monopolistik ini meliputi diferensiasi produk dan promosi. Diferensiasi produk berarti produk yang dihasilkan sama tetapi bentuk, warna, ukuran, atau pola produk yang dihasilkan berbeda. Tak kala ini akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang sama. Produsen biasanya menarik konsumen dengan menciptakan produk yang unik dan menarik. Ada 4 cara dasar untuk membuat produk yang berbeda, yaitu yang pertama, perbedaan fisik meliputi penampilan dan kualitas, ukuran, berat, warna, desain, tekstur, dan sebagainya. Yang kedua itu jumlah dan jenis lokasi di mana produk tersedia juga membantu membedakan. Yang ketiga itu menyediakan produk dan layanan yang berbeda dari perusahaan lain. Yang keempat itu diferensiasi produk adalah citra yang ingin ditampilkan produsen di benak konsumen. Misalnya produk perusahaan A memiliki tanda tangan selebriti yang menjualnya di lokasi tertentu dan membuatnya terlihat eksekutif. Baik, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan pasar monopolistik ada 3, yaitu yang pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas. Pada pasar monopolistik terdapat ada persaingan bisnis antar produsen, dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua itu produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga itu konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Yang kedua itu kekurangan pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik ini ada 3, yaitu yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan